Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengikuti rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP, wilayah Indonesia Timur, yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, pada Jumat, 16 Mei 2025, berpusat di Ruang Rapat Nusantara, Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam paparannya, Gubernur Maluku mengakui bahwa disparitas harga bahan pokok antar ibu kota daerah dengan wilayah perifer di Maluku cukup tinggi. Sebagai contoh, harga beras medium di Ambon yang dijual seharga-harga eceran tertinggi, HET, yaitu Rp13.500 per kilogram. Di daerah perbatasan seperti beberapa wilayah Kabupaten MBD, KKT, Aru dan Maluku Tenggara, dijual dengan harga Rp23.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Begitu juga dengan gula yang dijual di Ambon seharga Rp18.500, HET, dijual dengan kisaran yang sama dengan harga beras di wilayah perifer tersebut. Sebagai solusi dari masalah di atas, Gubernur menyampaikan, terdapat 4 poin penting yang akan dipertimbangkan dengan serius di Maluku, yang diantaranya yaitu, subsidi transportasi dan distribusi bahan pangan pokok perlu ditingkatkan baik yang bersumber APBN maupun APBD. Tentu yang paling menentukan adalah soal logistik kosnya, karena itu kan daerah jauh, dan harus banyak yang besar produksi dari produsen, dari buruh, dan dari luar Maluku. Berikutnya adalah perbandingan harga bahan pokok di wilayah perifer Maluku. Kalau gula untuk di kota Ambon itu 18.500 per kilogram. Tapi daerah perifer itu bisa 30.000, 20.000, 23.000 paling terendah. Tapi kisarannya ada 25 sampai 30.000. Nah, dan berikutnya adalah data inflasi di Maluku. Perbandingan tingkat inflasi Provinsi Maluku April 2025. Tingkat inflasi Maluku itu bulan ke bulan 0,09%. Kota Ambon 1,12%, Maluku Tengah minus 1,67%, Kota Tua 1,30%. Tahun ke hari ini, Maluku 0,85%, Ambon 2,99%, Maluku Tengah 3,71% dan Tua 1,6%. Year on year, Maluku 3,34%, Maluku 3,78%, Maluku Tengah 2,96%, Tua 1,36%. Yang berikutnya adalah tantangan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Yang pertama adalah disparitas harga bahan pokok antar lokasi sangat tinggi. Yang kedua, ketersediaan bahan pokok bergantung pada pasokan dari daerah lain. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan pokok yang tinggi akibat permintaan demand lebih besar dibandingkan penawaran atau supply. Yang keempat, distribusi bahan pokok menggunakan transportasi laut yang bergantung dengan keadaan cuaca. Kalau cuacanya baik, lumayan distribusinya lancar. Kalau cuacanya ekstrim, Bapak dan Ibu pasti bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Berikut yang terakhir adalah ketergantungan masyarakat terhadap beras SPHP. Terlalu rely on beras ini, Pak. Jadi mohon juga segera kebijakan beras SPHP diluncurkan juga ke wilayah timur terutama. Solusi yang kita usulkan adalah yang pertama, perlu penyeragaman harga bahan pokok untuk daerah kepulauan melalui kebijakan bahan pokok satu harga di provinsi. Yang kedua, subsidi transportasi dan distribusi bahan pangan pokok perlu ditingkatkan bagi bersumber dari APBN maupun APBD. Yang ketiga, kerjasama aktif antara pusat, daerah, instansi vertikal dan di Polri dalam rangka menghadirkan negara dan masyarakat. Yang keempat, membentuk BUMD pangan dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga supply and demand. Bantu dari pemerintah Provinsi Maluku, Pak. Yang pertama, beras SPHP sudah seharusnya disalurkan kembali. Yang kedua, perlu diadakan penyesuaian head beras SPHP regional 3 khususnya untuk daerah kepulauan. Saya kira itu beberapa isu yang ingin saya sampaikan dalam forum rapat koordinasi.